Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bihaqqi wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arsal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana batila batilan warzuqna ijtinaba. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Selain bertakwa, Allah memerintahkan kita pula untuk berakhlak yang mulia kepada sesama. Dengan menjalankan kebaikan dan ketaatan, itulah bentuk syukur kita kepada Sang Khaliq Rabbal Alamin. Tanpa ketaatan, seseorang tidak disebut bersyukur walaupun dia memiliki harta yang melimpah dan berbagai nikmat lainnya di tangannya. Pada hari Jumat yang berkah ini, kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah takwa inilah yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat berulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 102. Apa bentuk takwa yang sebenarnya? Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai takwa yang sebenarnya, la yattaqil abdullah haqqa tuqatih hatta yahzunu min lisani. Yang artinya, tidaklah seseorang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah sampai ia bisa menjaga lisannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa man mata ala syai'in wa'itha alaihi. Yang artinya, siapa yang meninggal dunia dalam suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Perlu diingat bahwa ada dua amalan yang membuat seseorang mudah masuk surga, yaitu takwa dan akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqal taqwalihi wa husnul khuluq wa sa'ilu an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqal al-famu wal farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan.
Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Apa itu takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seseorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka dari siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102, beliau berkata, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkaru fala yunsa wa an yushkara fala yukaffar. Maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tidak bermaksiat padanya, Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Hadis riwayat Al-Hakim secara marfu, namun ma'quf lebih sahih, berarti hanya perkara Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud berarti hanya perkataan Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud bersyukur kepada Allah di sini adalah dengan melakukan segala ketaatan kepadanya. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu saat berucap, semuanya dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah. Begitu larangannya pun dijauhi. Apa itu akhlak yang baik? Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Sebab yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Jami' al-Ulum wa al-Hikam 454. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan." Yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4682 dan Ibnu Majah nomor 1162. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Akhlak yang baik atau husnul khuluq ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, husnul khuluq al-karam wal badlatu wal ihtimal, yang artinya akhlak yang baik adalah ramah, dermawan dan bisa menahan amarah. Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-badlatu wal 'atiyah wal bishrul hasan wa kana asy-Sya'bi kadzalik, yang artinya bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Demikianlah Asy-Sya'bi, ia gemar melakukan hal itu. Adapun perkataan Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah huwa bastul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha, yang artinya bermuka manis, gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Imam Ahmad berkata, husnul khuluq an la taghdab wa la tahdad, wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas, yang artinya akhlak yang baik adalah
tidak mudah marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata, berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Ishaq bin Rahuyah berkata tentang akhlak yang baik, huwa bastul wajh wa an la taghdab, yang artinya bermuka manis dan tidak marah. Demikian khutbah pertama ini. Semoga kita bisa memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia yang memudahkan kita ke surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuru wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيينا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.